Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran hafalan hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajiduhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in illa lam wa ini jitama'u ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qol kuntu khalafan nabi sallam yawman faqal ya gulam inni uallimuka bikalimatin ihfazillah tajiduhu tujahaka fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dah, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sudah kemarin kita jelaskan sedikit hadis ini ya. Dan kita lanjutkan ya karena belum selesai. Kita ulangi sedikit ya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, lalu Nabi berkata kepadaku, ya gulam, inni uallimuka bikalimat. Inni uallimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sudah kita jelaskan kemarin lah. Maksud jagalah Allah itu apa? Jagalah batasan-batasan yang Allah Ta'ala batasi. Kewajiban tiap hari dilaksanakan. Dan larangan-larangan atau perkara-perkara yang haram dijauhi, ditinggalkan. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu.
Allah akan menjagamu. Ya. Ihfadhillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah di depanmu. Artinya betul-betul menjagamu. Allah berada di depanmu sebagai benteng, sebagai pelindung bagimu. Kemanapun kau pergi, Allah bersamamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Nah ini. Apabila engkau meminta, maka pintalah hanya kepada Allah. Ya. Ini ada dua kerincian ya. Meminta kepada Allah. Meminta sesuatu yang mustahil dilakukan oleh makhluk, itu tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Ya. Jadi permintaan kita itu ada yang mustahil bisa dikabulkan atau bisa diberikan oleh makhluk. Seperti kita minta anak, ya. Minta diturunkan hujan, minta apa lagi? Minta dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Itu tidak bisa diberikan oleh makhluk. Maka kalau permintaan semacam itu, kalau kita mintanya kepada makhluk, berarti kita terjatuh dalam kesyirikan. Naudzubillah min dzalik ya. Bukan kita tapi orang ya. Kalau ada orang yang meminta permintaan seperti itu, permintaan yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, hanya bisa didatangkan oleh Allah. Tapi dia mintanya kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Minta anak, tapi dia kemana? Misalnya ziarah ke Pulau Kembang, ya kan? Ada itu orang-orang awam, kalau keluarganya ada yang mandul, ya, ziarah ke Pulau Kembang. Tahu Pulau Kembang kalian? Pulau bunga. Nah, Pulau Kembang tapi terkenalnya. Di sana kan banyak monyet. Di sana ada patung monyet 2. Ya. Anda berapa kali ke sana ya? Tapi enggak ziarah, tapi cuman pengen lihat monyet aja. 3 kali kalau nggak salah. Karena rumahnya dekat. Nah, diarahkan tinggal nyebrang. Nah, ada orang kalau lagi sakit, anaknya sakit, bukan ke dokter malah ke tempat monyet. Ini jatuh kepada kesyirikan. Karena dia meminta sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah, dia minta kepada makhluknya. Maka dia jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau seseorang meminta, namun permintaan itu masih bisa didatangkan oleh makhluknya, ya, maka ini masih dibolehkan. Teman kita misalnya perlu air, lalu dia minta kepada kita, minta ambilkan air, kita bisa ngambilkan air. Kita ambil dia minta kepada kita, tidak mengapa, ya. Atau minta bantuan, ya, karena kekurangan duit, pengen beli rumah, ya, atau pengen beli HP, ya, minta tolong ditambahin, ya. Kita punya duit, masih boleh, ya, karena manusia masih bisa mengerjakan hal-hal seperti itu. Namun untuk kesempurnaan tauhid, ya, kata para ulama, ya, semakin seseorang itu hanya berharap kepada Allah, ya, tidak ada harapannya kepada makhluk, walaupun hal-hal yang kecil, ya, maka lebih sempurna tauhidnya. Ya. Jadi
Walaupun masalah kecil, namun dia kalau mampu dia lakukan sendiri, dia sendiri. Kalau dia tidak mampu, dia berdoa kepada Allah agar bisa dimampukan. Maka ini termasuk tauhid ya. Kamalut tauhid al-mustahab. Ya. Kata para ulama ini termasuk kesempurnaan tauhid yang mustahab. Ya. Namun tadi intinya ya, yang jatuh kepada kesyirikan bagaimana? Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, permintaannya itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Yang mustahil makhluk akan bisa mengabulkan permintaan tersebut. Ya. Makanya kalau orang minta lancarkan rezeki, lalu dia ke dukun, ya. Orang minta diangkatkan bala musibah, dilindungi dari bala musibah, lalu dia pergi ke lautan, ya. Bahkan menyembelih untuk penghuni laut, ya, agar dihindarkan dari bala bencana ketika berlayar mencari ikan, atau agar dilancarkan ya penangkapan ikannya, ya, agar melimpah ya, penghasilan ikannya. Ya. Lalu dia melakukan ritual ya, setahun sekali dia mengorbankan hewan sapi atau kambing ya, yang kepalanya dilarutkan ke lautan ya, diniatkan untuk penghuni laut agar rezekinya lancar, maka kita katakan yang melancarkan rezeki, yang memberikan rezeki adalah Allah. Ketika kamu meminta itu kepada selain Allah, maka kamu terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Dan juga termasuk kesyirikan adalah seseorang meminta kepada orang yang sudah mati. Seseorang meminta kepada orang yang sudah mati. Atau meminta kepada benda yang mati. Karena jelas, ya, orang yang sudah mati itu tidak bisa melakukan apapun. Dan benda yang mati juga tidak bisa melakukan apapun. Ya. Jadi ketika seseorang misalnya kena penyakit, lalu dia pergi ke gunung, ya. Di gunung itu ada pohon tua, ya, yang katanya itu adalah pohon keramat, bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit, termasuk misalnya bisa mengusir virus corona. Ya. Dia pergi ke hutan, dia menuju pohon tua, ya. Dia meminta ke sana, ya, maka dia jatuh kepada kesyirikan karena dia meminta kepada benda yang mati, atau juga meminta kepada orang yang sudah mati, ya. Pergi ke kuburan siapa saja, pokoknya kalau dia sudah mati tidak boleh kita meminta kepadanya. Bahkan kuburan manusia termulia pun, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pergi ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi, jatuh pada kesyirikan. Karena Nabi kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Intinya tidak boleh sama sekali kita meminta kepada orang yang sudah mati. Ya. Kalau ada orang yang meminta kepada yang sudah mati, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Seperti itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, sa'ala itu meminta sesuatu ya, minta benda. Kalau ista'anta ini meminta pertolongan. Sama-sama meminta, tapi sa'ala itu ada yang diminta. Bendakah atau apakah ya. Tapi kalau ista'anta ini khusus pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Nah ini juga ya. Jangan meminta perlindungan kepada selain Allah. Kalau sesuatu tersebut hanya bisa dilindungi oleh Allah.
minta perlindungan setiap hari misalnya agar terhindar dari bahaya. Ya. Namun dia mintanya kepada jin. Ya. Dia ada mantra-mantra setiap hari dia baca. Kalau dia baca mantra itu maka jin akan melindunginya. Ya. 24 jam. Ya. Berarti dia meminta pertolongan kepada jin. Ini tidak boleh. Ya. Karena mesti orang yang minta tolong kepada jin itu mesti dia jinnya meminta jasa, ya. Minta timbal jasa. Mesti ada sesuatu yang salah yang akan diperintahkan oleh jin tersebut, ya. Bisa kesyirikan, ya, atau sesuatu yang akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah. Ini penegasan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketahuilah. Ketahui. Bukan beliau mengatakan begini, annal ummata law ijtama'u, tidak seperti itu. Tapi ada kata-kata wa'lam. Ketahuilah. Anna, pakai anna lagi kan? Anna itu huruf taukid. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini lawi jitama'at, jikalau mereka berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, berkumpul mereka untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu manfaat. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali manfaat yang memang sudah ditakdirkan, sudah Allah Ta'ala tuliskan untukmu. Maka tidak ada bekasnya, ya. Tidak berpengaruh sama sekali, ya. Manusia ini tidak berpengaruh sama sekali jikalau Allah Ta'ala tidak menuliskan takdir, ya, terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Seluruh umat, seluruh manusia, ya, mereka bergabung untuk mendukung kita, ya, memberikan manfaat buat kita, ya. Tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang memang Allah Ta'ala sudah takdirkan untuk kita. Ya. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, jikalau semua umat tadi mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, untuk mencelakakanmu, ya, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa sedikit pun mencederai kamu kecuali sesuatu yang memang sudah Allah Ta'ala tuliskan untukmu. Artinya kecuali sesuatu itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebanyak apapun, ya, di hadapan kita, ya, orang yang ingin mencelakakan kita, namun jika Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak ada yang celaka. Ya. Rufi'atil aqlam. Pena-pena sudah diangkat. Ini masalah takdir, ya. Artinya pena sudah dituliskan, takdir sudah dituliskan, dan catatannya penanya sudah diangkat. Tidak ada perubahan pada takdir yang Allah Ta'ala takdirkan di Lauhil Mahfuz. Takdir yang sudah Allah Ta'ala tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan sebelum penciptaan kalian, bukan. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah Allah Ta'ala tulis takdirnya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita dilahirkan kapan, kita matinya kapan, terus proses perjalanan hidup kita,
Hari ini kita dapat apa, hari ini kita kehilangan apa. Itu semua sudah dicatat sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun. Artinya kalau catatannya itu memang kita tidak dapat, ya tidak dapat. Walaupun semua manusia berusaha untuk mengasih, memberikan. Kalau catatannya itu kita tidak celaka, ya tidak celaka. Walaupun semua manusia ingin mencelakakan kita. Rufi'atil aqlam. Pena-pena untuk mencatat takdir sudah diangkat. Wajab fatis suhuf. Dan tulisan-tulisan yang ada di lembaran takdir sudah kering. Artinya sudah tidak bisa dihapus. Begitulah jalannya nanti. Ya. Namun masalah takdir hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kita tidak boleh berhujjah dengan takdir lalu kita meninggalkan kebaikan dan mengerjakan keburukan. Kita nggak tahu takdir kita apa ya. Hari ini, sore ini, ya. Jangankan besok ya. Sore ini saja kita nggak tahu. Ya. Kita dapat apa dan kehilangan apa. Ya. Maka tidak boleh kita berhujjah dengan takdir lalu kita meninggalkan sesuatu yang akan datang. Ya. Atau kita memvonis diri kita dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Misalnya nih ada orang mengundang kita ya, datang ke rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum. Ya. Bapak bisakah hari ini, bisakah hari Ahad nanti Bapak hadir ke undangan kami, undangan pernikahan? Lalu kita katakan, aduh saya nggak bisa, hari Ahad nanti saya sakit. Loh. Ini yang ngundang akan bingung. Ya. Dia akan bingung, nih orang kok bisa bicara seperti itu. Ya. Padahal dia sekarang sehat dan dia mengatakan hari Ahad nanti saya sakit. Atau dia mengatakan hari Ahad nanti saya mati. Saya udah nggak ada. Umur saya cuma sampai hari Jumat. Maka yang mengundang akan kebingungan dan dia akan tidak percaya. Ya. Dia tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Karena memang itu perkara yang gaib. Ya. Kematian dan apakah besok kita sakit atau sehat, itu perkara yang gaib, ya, yang tidak bisa kita pastikan. Ya. Nah, apalagi perkara-perkara yang jauh, ya, masalah takdir kita. Ya. Apakah kita nanti masuk neraka atau masuk surga, maka hal-hal seperti itu tidak bisa menjadikan hujah, tidak bisa menjadikan alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan perintahnya, sudah melarang kita, maka kita tugas kita apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Bagi orang yang taat dimasukkan ke surga, bagi orang yang tidak taat dimasukkan ke dalam neraka. Habis waktunya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, Selasa depan ujian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.